Secara umum ini menjadi wajah industri kita ya, ketimpangan struktural yang tadi kita bincangkan secara umum. Tapi memang ada sektor-sektor tertentu yang patut menjadi perhatian, dan saya kira agribisnis itu salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian untuk alasan dia adalah penghasil devisa yang paling besar, cukup besar, tidak terbesar tapi cukup besar, mungkin kedua ketiga setelah sektor pertambangan dan batu bara terutama ya. Kemudian sebenarnya cukup menarik tadi ketika kita membahas mengenai ketimpangan struktural, karena yang saya maknai ketika Mas Riza menyampaikan mengenai ketimpangan struktural adalah ketimpangan yang memang sudah terjadi by system. Betul. Secara sistem ketika dia di sistem ekonomi, di proses ekonomi, di proses industrialisasinya itu memang sudah timpang, yang juga kemudian mungkin ditopang oleh faktor-faktor lain seperti misalnya kalau di negara-negara yang rentan begitu ya, mungkin mereka tidak punya skill yang memadai atau tidak punya kemampuan industrialisasi, kemampuan industri yang cukup begitu, akhirnya mengakibatkan ketimpangan struktural itu tadi. Nah, mungkin bagaimana ketimpangan struktural ini mempengaruhi perekonomian negara-negara itu tadi, Mas, khususnya yang terdampak oleh pandemi ini gitu. Ya. Jadi betul sekali ya, ada atau tidak ada krisis, ada atau tidak ada pandemi, ketimpangan struktural adalah bagian yang tidak terpisahkan ya dari model ekonomi yang kita kembangkan selama ini. Jadi ini saatnya untuk mengkoreksi apakah model itu akan dilanjutkan. Jawaban singkatnya tadi saya sampaikan tentu tidak gitu. Tapi tantangannya luar biasa di sisi yang tadi kita sebut sebagai sisi struktural dari model ekonomi tersebut. Dan oleh karenanya penting untuk melihat bagaimana G20 nanti mengatasi soal ini. Ini yang menjadi PR besar tidak hanya untuk para pemimpin G20, tetapi juga untuk para pemimpin negara-negara lain di dunia untuk melihat seberapa mungkin sebetulnya ketimpangan struktural itu bisa diatasi dan kemudian nanti dicarikan jalan keluarnya ya seperti apa. Nah, salah satu sumber ketimpangan yang paling serius kan sebetulnya dari proses yang namanya value added capturing. Bagaimana negara-negara yang terlibat dalam ekonomi internasional itu bisa mengcapture, menangkap yang namanya nilai tambah. Itu. Selama ini yang dapat mengcapture itu sangat terbatas. Negara-negara maju tentu saja itu karena mereka early countries doing their industrialization back to 17th, 18th century, abad 17-18 mereka sudah memulainya. Tapi di antara para latecomers, negara-negara yang belakangan kemudian mengikuti cara industrialisasi mereka, yang baru tumbuh, terutama sejak Perang Dunia Kedua, ada variasi di antara mereka. Ada yang berhasil dengan sangat baik, seperti misalnya Jepang, Korea, dalam batas tertentu negeri tetangga kita Singapura, Taiwan gitu. Tapi ada sebagian besar yang lain tidak semaju itu capturingnya. Ada yang bahkan terjebak dalam apa yang dinamakan oleh middle income trap itu, jebakan negara kelas menengah. Ada banyak soal ini dan kita pun secara potensial bisa masuk ke perangkap itu kalau kita tidak siap dengan perubahan-perubahan yang sifatnya struktural. Nah, itu satu hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengcapture value added yang disiapkan oleh ekonomi internasional. Yang kedua, persoalan struktural itu datang dari yang namanya spillover effect gitu. Efek melimpah dari keterlibatan kita dalam ekonomi internasional, dalam industrialisasi. Itu juga salah satu sumber dari ketimpangan struktural
Dan itu datangnya antara lain yang tadi disebut oleh Ameral dari kapasitas industrialisasi kita. Salah satu ukuran yang paling sering disebut adalah manufacturing capacity, kapasitas manufaktur, mengubah bahan baku, raw materials menjadi bahan yang setengah jadi, menjadi bahan jadi. Itu jadi persoalan yang sangat serius di antara negara-negara yang tadi tidak bisa mengcapture value added-nya maupun mendapatkan efek dari pelimpahan ekonominya itu, spillover efeknya itu. Dan di sanalah ide untuk transformasi industri biasanya mendapatkan tantangan yang luar biasa. Jadi di pendekatan yang konvensional, transformasi industrinya ya dibayangkan seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang dulu melakukannya di Eropa, di Amerika, dengan antara lain mengorbankan lingkungan. Gitu. Jadi di sanalah mereka dulu bisa maju begitu, karena transform ke industri yang lebih masif begitu, lebih canggih, tetapi dengan mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Sesungguhnya bukan hanya lingkungan, nanti aspek sosial juga dalam bentuk buruh murah gitu, karena mereka rajin melakukan yang namanya offshoring, outsourcing, sehingga mengandalkan buruh-buruh murah di luar negara mereka. Tapi juga akhir-akhir ini kita juga tahu bahwa elemen yang tidak kalah penting adalah pada yang namanya keamanan manusia, human security, yang itu kesehatan masuk ada di dalamnya. Dan COVID-19 pandemic itu memberi pelajaran penting bagi kita bahwa pada akhirnya kita harus berpikir mengenai keselamatan diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai human being. Dan jutaan korban sudah kita alami ya sejak 2020 awal itu. Kita tidak ingin mengulangi itu, dan oleh karenanya ide untuk membangun ekonomi yang lebih sustainable itu sangat penting, tidak hanya untuk lingkungan, tidak hanya untuk kesejahteraan kita sebagai human being, tetapi juga untuk survival kita sebagai manusia. Dan itu yang saya kira transformasi industri harus diletakkan dengan prinsip-prinsip itu. Dan saya kira ide untuk mengedepankan pilar ekonomi digital dan juga energi yang lebih sustainable, sumber-sumber energi yang lebih sustainable di presidensi kita di G20 sangat relevan dengan kepentingan ini. Oh ya, berarti memang penetapan isu prioritas ekonomi digital dan juga transisi energi ini bukan semata-mata karena itu adalah isu yang sedang hype aja gitu ya Mas. Cuman memang berdasarkan tadi kalau kita lihat industri itu sendiri ternyata mengalami ketimpangan-ketimpangan struktural. Seperti yang tadi pertama adalah capturing value added itu tadi, dimana kalau negara-negara yang mungkin memang sudah mulai industrialisasi sejak lama itu mereka akan lebih gampang gitu ya untuk capturing value added itu. Sementara justru dengan gampangnya negara-negara besar ini, negara-negara kecil menjadi sangat kesulitan begitu ya. Kemudian juga tadi ada dikarenakan spillover itu yang mungkin kalau misalnya tadi Mas Riza juga sempat bilang Jepang mungkin sebagai negara di Asia yang bisa tumbuh, tapi setelah masa-masa itu kemudian Jepang sepertinya juga cukup menurun begitu ya Mas. Dan yang terakhir, yang paling penting tentunya adalah keamanan manusia, karena walaupun sebagaimananya kita mengedepankan ekonomi, kalau ternyata nantinya kita juga akan mati karena bencana alam, karena pandemi, itu juga sia-sia begitu ya. Buminya juga, dunia yang kita tempati menjadi tidak sustain begitu. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas tentang bagaimana negara-negara yang sudah mulai industrialisasi sejak lama. Nah, Indonesia dan juga emerging countries lainnya itu kan sudah kalau bisa dibilang newly industrialized countries gitu ya. Nah, mungkin nanti Mas Riza boleh ceritakan sedikit apa itu newly industrialized countries, dan kira-kira dari ketimpangan-ketimpangan struktural itu sebenarnya persoalan-persoalan apa saja yang mereka hadapi yang
mungkin tadi sebenarnya Mas Aditya sudah sempat kasih ya beberapa yang dihadapi oleh newly industrialized countries. Contohnya tadi bagaimana kita bisa transformasi industri tapi tidak dengan cara negara-negara yang dulu Betul, industrialisasi, dengan cara kita lebih memperhatikan lingkungan kita. Cuman tadi mungkin bisa ditambahkan juga persoalan seperti sosialnya yang tadi Mas Riza ceritakan tentang buruh murah dan segala macam. Itu kira-kira bagaimana mereka, persoalan-persoalan apa yang mereka hadapi, dan secara sektor itu apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh newly industrialized countries ini, Mas? Kalau dilihat kategorisasinya newly industrialized countries atau NIC ini kan ada berlapis-lapis ya. Iya. Ada generasi bergenerasi. Ini sebetulnya sebutan untuk mereka yang mengikuti polanya negeri-negeri latecomers tadi seperti Jepang yang membangun setelah kalah perang, setelah Perang Dunia Kedua. Negeri-negeri ini mencoba mengadopsi cara itu dan kemudian berhasil gitu. Jadi orang biasanya menyebut kalau di Asia tiger gitu ya, apa macan Asia itu Korea, Taiwan, dan kemudian ada generasi berikutnya ada new tigers gitu. Di sini biasanya dimasukkan Singapura. Atau dulu Indonesia pernah dijadikan sebagai calon New Tigers sebelum kita kena krisis, kita kena krisis di tahun 97 bersama Thailand dan juga Malaysia. Jadi ini pengkategorian yang saya kira memang dari sisi kriterianya itu cenderung konvensional dalam pengertian hanya melihat aspek-aspek pertumbuhan ekonomi, GDP, dan seterusnya. Pada umumnya kita lupa bahwa ada aspek-aspek di baliknya atau di bawahnya yang lebih struktural yang sebetulnya nanti akan mempengaruhi bagaimana mereka transform. Sebagiannya gagal. NIC di Amerika Latin misalnya beberapa kali mengalami kegagalan yang semacam ini sehingga kemudian mereka sering disebut sebagai tadi terjebak dalam middle income ya, countries. Di negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur ada juga kecenderungan ke arah sana dan oleh karenanya kita perlu kemudian concern untuk melihat apakah kriteria yang sudah kita tetapkan itu masih tepat atau tidak begitu. Dan di sanalah gagasan mengenai transformasi industri yang lebih inklusif, lebih berkelanjutan itu sangat tepat di era sekarang ini ya. Cocok karena tadi dimensinya tidak hanya sekedar ketimpangan struktural di bidang ekonomi, tapi juga di bidang sosial, tapi juga di bidang kesehatan, keamanan manusia yang tadi saya sebut itu. Di bidang sosial tentu kita punya masalah dengan ketimpangan pendapatan. Ada buruh murah yang yang dipakai oleh industri ini untuk maju begitu yang saya kira menjadi perhatian serius selama beberapa waktu belakangan ini dan negara-negara sudah mencoba menyepakati norma yang harus dipakai, regulasi yang harus dipakai untuk mengatasi ketimpangan income ini. Dan digital ekonomi memang menjanjikan sesuatu untuk pemerataan pendapatan, tapi tidak kalah juga tantangannya karena jenis pekerjaan di ekonomi digital pun juga orang menyebutnya sekarang sebagai precarious ya. Pekerjaan yang seolah-olah sebetulnya nampaknya nyaman tapi sebetulnya tidak kalah eksploitatifnya dengan jenis-jenis pekerjaan yang non digital. Itu juga PR yang harus kita tangani juga, harus kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Dan di bidang sosial pun kita juga mengalami krisis-krisis politik yang berkelindan dengan perilaku-perilaku elit gitu yang korup gitu, yang juga menjadi salah satu sumber dari krisis gitu di negara-negara banyak lah. Saya tidak sebut satu-satu, di negara-negara tertentu di Amerika Latin, di Asia, di Afrika, korupsi itu menjadi salah satu penyebab dari
masuknya satu negara ke kondisi krisis gitu. Nah, yang kesehatan inilah yang saya kira patut menjadi perhatian, keamanan manusia tadi saya menyebutnya, karena ini dialami oleh semuanya dengan kondisi apapun, mau korup mau tidak korup, kalau ini sudah terancam, semua harus siap untuk mengatasinya. Jadi itu latar belakangnya mengapa kita memerlukan untuk bekerja sama di antara negara-negara begitu, dan kemudian fokus untuk melihat model transformasi industrinya semacam apa yang mau kita tempuh itu bersama. Ya. Secara bersama-sama. Oke, berarti tadi ternyata di samping bagaimana negara-negara industri baru ini mencoba untuk bisa memiliki pendekatan yang baru dalam transformasi industri di level sosialnya. Contohnya di Indonesia sendiri tadi juga menghadapi berbagai kendala. Tadi ada tidak meratanya pembagian pendapatan, dan kemudian tadi ada buruh murah juga, dan mungkin sedikit menambahkan mungkin juga penggunaan tenaga kerja anak-anak, terus eksploitasi wanita dalam lahan kerja itu begitu. Dan seperti yang Mas Riza bilang tadi, ternyata pekerjaan di ekonomi digital ini tuh juga tidak kalah eksploitatif, dan mungkin juga akan ada banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk kita bisa sampai ke ekonomi digital itu sendiri gitu ya. Inklusif, benar. Nah, saya juga pernah sedikit membaca tadi terkait dengan sosial gitu ya. Contohnya saya sendiri dari Pekanbaru gitu ya, dari Riau, di situ kan ada banyak industri sawit gitu ya. Nah, di situ juga banyak anak-anak yang dipekerjakan, dan itu masih menjadi suatu isu yang belum terselesaikan sepertinya. Dan juga banyak kasus-kasus di mana wanita-wanita yang bekerja itu mengalami pelecehan seksual dan tidak mendapatkan keamanan dalam bekerja. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kira-kira sektor-sektor industri apa saja yang kemudian masih mengalami dan mungkin cukup dominan gitu ketimpangan strukturalnya, Mas? Sektor-sektor industri apa saja gitu? Secara umum ini menjadi wajah industri kita ya, ketimpangan struktural yang tadi kita bincangkan secara umum. Tapi memang ada sektor-sektor tertentu yang patut menjadi perhatian, dan saya kira agribisnis itu salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian untuk alasan dia adalah penghasil devisa yang paling besar, cukup besar. Tidak terbesar tapi cukup besar, mungkin kedua ketiga setelah sektor pertambangan dan batu bara terutama ya. Tapi juga untuk alasan bahwa spillover efeknya itu jauh lebih dominan daripada sektor-sektor yang lain. Ini sektor industri ini berada di persimpangan antara industri tradisional, ekonomi tradisional dengan ekonomi modern. Masih mengandalkan lahan untuk bisa tumbuh, masih mengandalkan tenaga manusia yang sebagian besar keterampilannya tidak dituntut terlalu tinggi gitu. Dan oleh karenanya ketika kita bicara ketimpangan struktural di sektor agribisnis ini, kita perlu kemudian lihat sebetulnya persoalan utamanya apa begitu. Apakah itu datang dari ketidakmampuan kita untuk menangkap nilai tambah, sehingga kue yang dibagikan itu relatif kecil, sehingga kemudian aspek distribusionalnya juga bermasalah gitu. Ataukah ini datang dari aspek-aspek semacam produktivitas gitu, yang antara lain nanti dilihat dari seberapa produktif lahan, misalnya kalau sawit, lahan sawit kita dibandingkan dengan misalnya negara tetangga kita. Dari sisi produktivitas secara umum saya melihat sebenarnya tidak ada masalah, karena kita juga penghasil CPO terbesar, sehingga kemungkinan untuk kasus sawit
persoalannya terletak pada value added captures, bagaimana menangkap value added-nya itu pada sisi yang lebih luas. Sektor-sektor yang lain, pertambangan, ketimpangannya sudah cukup jelas, tetapi memang dampaknya tidak secara sosial, tidak sesignifikan agribisnis. Tetapi kalau lihat dampak pada lingkungannya cukup besar, luar biasa, itu menjadi bahkan menjadi salah satu sumber dari soal-soal territorial integration, seperti yang terjadi di Riau. Dulu pernah ada ide untuk Rio Merdeka, Aceh dulu begitu, sekarang ini di Papua. Jadi dampaknya memang high profile secara politik ya, tapi secara sosial memang tidak se-high profile agribisnis. Sektor yang lain yang patut menjadi perhatian adalah sektor industri pengolahan ya, manufaktur itu sendiri. Bagaimana kita melihatnya selama ini? Kita selama ini melihat industri ini sebagai salah satu tolok ukur dari keberhasilan industrialisasi. Jadi kalau kita mengalami periode deindustrialisasi, itu maknanya sebagian besar datang dari tidak tumbuhnya sektor manufaktur. Dalam 20 tahun terakhir ya, kita mengalami deindustrialisasi. Itu juga tantangannya luar biasa. Dan ekonomi digital menjadi penyumbang soal itu karena dia memudahkan ekspor impor barang manufaktur. Jadi lebih murah untuk mengimpor barang yang datang dari misalnya negeri seperti Cina daripada memproduksinya di sini, begitu. Itu yang jadi persoalan sejak lama. Nah, bagaimana kemudian kita melihat sektor-sektor ini kemudian menghadapi tantangan-tantangan semacam itu, ketimpangan struktural semacam itu. Saya sampai pada semacam hipotesis atau dugaan awal bahwa yang kita perlukan sebetulnya adalah kita leapfrog gitu, sepanjang melompat ke model ekonomi yang tadi lebih inklusif, lebih terbarukan begitu, tetapi dengan cara yang berbeda gitu. Leapfrognya tidak mengandalkan pada sektor-sektor atau pemain-pemain, pelaku-pelaku yang selama ini mengandalkan kapital gitu. Tapi lebih mengandalkan pada pelaku-pelaku yang memang punya kapital tetapi tidak dalam bentuk financial capital. Tapi bisa nanti bentuknya human capital. Itu nanti hubungannya dengan skills ya, dengan keterampilan. Tapi bisa juga social capital, modal sosial yang saya kira di proses pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi sangat penting. Pentingnya koordinasi, kolaborasi, sinergi antar pelaku ini datangnya dari saling percaya. Dan saling percaya itu hanya bisa datang kalau ada social capital yang cukup, modal sosial yang cukup. Jadi sekarang ini misalnya dalam kasus pengadaan vaksin di level global kan persoalannya ketimpangannya luar biasa karena ada negara-negara yang sangat sangat efisien menghasilkan vaksin sehingga kemudian mereka bisa dengan mudah memproduksinya, bahkan menjualnya, mendistribusikannya ke tempat-tempat lain. Tapi ada banyak yang lain tidak punya kapasitas itu, dan inilah pentingnya manufacturing capacity. Dan sekali lagi kalau kita bicara manufacturing capacity tidak hanya soal technicalities, soal bagaimana membangun pabriknya, bagaimana membangun peralatan permesinannya, bukan, tapi soal-soal yang tadi yang berkenaan dengan human capital dan juga social capital gitu. Dan di sanalah saya kira 2 tahun sudah cukuplah memberi pelajaran kepada kita untuk kita collaborate gitu antar negara dan di dalam negara antar sektor gitu, antar pelaku besar, menengah, kecil harus ada kolaborasi.